tahun dari sekarang, Anda belajar 1-2 tahun ya, kita ketemu nanti di puncak, Anda posisi MDIT, kita sama-sama MDIT, Anda sudah membayar harganya, saya membayar, kita semua membayar harganya, kita ketemu di puncak kesuksesan, dan kita nanti jalan-jalan ke luar negeri gratis, dan lain-lain. Bagaimana supaya kaum milenial ini dia bisa sukses? Harus datang ke seminar. Halo sahabat Action, salam Action kayak bersama. Hari ini lama kita nggak jumpa, tiba-tiba kita bikin video lagi, heboh nih, ini ada uang 1 miliar nih, apa maksudnya? Nah, di sini akan saya sharingkan sama Anda, bagaimana untuk create aset senilai 1 miliar itu ternyata gampang sekali. Nah, saya sedikit cerita tentang perjalanan saya ketika saya mengumpulkan uang 1 miliar pertama saya. Untuk mendapatkan uang 1 miliar pertama saya, itu dulu untuk butuh waktu 7 tahun, bayangin. Ketika saya belum tahu ilmunya, belum tahu caranya nih, untuk create aset atau uang senilai 1 miliar, itu butuh waktu 7 tahun. Tapi untuk mengumpulkan 1 miliar yang berikutnya, hanya butuh waktu 1 tahun, karena sudah tahu caranya. Dan sekarang saya ingin sharingkan sama Anda bagaimana saya create 1 miliar aset ini ya, hanya dalam waktu cuma 1 hari. 1 hari. Dan ini sudah dipraktekkan teman-teman AU. Nah, di sini saya ingin sharingkan sama Anda, ternyata gampang sekali untuk create aset 1 miliar dalam waktu 1 hari kalau tahu caranya. Ya, Pak, itu kan nggak masuk akal bagi Anda, belum tentu tidak masuk akal bagi orang lain. Jadi Anda perlu tahu caranya saja. Nah, di sini perhatikan, teman-teman. Kalau Anda sebagai pekerja atau ada pebisnis sekalipun, banyak sekali ketika komplain dengan saya, ngomong dengan saya, sharing dengan saya, Pak, susah sekali Pak untuk punya aset atau duit senilai 1 miliar juga. Jadi untuk menciptakan aset senilai 1 miliar itu banyak caranya. Ada yang aset paper, ada yang aset cash seperti ini, ada yang aset bisnis, tanah, dan lain-lain. Tapi hari ini saya akan sharing sama Anda bagaimana, bayangkan saja ketika Anda punya deposito senilai 1 miliar di bank. Kalau Anda punya deposit senilai 1 miliar di bank, berarti kalau Anda nggak ngapain-ngapain, Anda bisa dapat kurang lebih sekitar 5 juta setiap bulan. Ya, nah di sini saya ingin tunjukkan sama Anda bagaimana saya bantu Anda, bukan cuma tunjukkan, tapi saya bantu Anda create aset 1 miliar Anda dalam waktu cuma 1 hari. Nah, caranya gimana? Nah, caranya Anda cukup punya modal. Di mana-mana semua yang mau bisnis harus pakai modal. Nah, modal di sini, modalnya bukan buat saya. Sepeser pun saya nggak menikmati modal Anda. Jadi Anda cukup tunjukkan duit 7 juta yang masuk di rekening Anda. Berarti intinya gini, Anda datang sama saya ini bawa duit 7 juta. Tunjukkan bahwa di rekening Anda ada duit 7 juta. Maka saya tunjukkan caranya, kita praktek bersama. Baik, langsung saja. Please welcome Bapak Syaiful Sumarsono. Halo Pak, apakah sudah bersama dengan kami di sini? Halo Mbak Fia, halo teman-teman seluruh Indonesia di Univision ini ya. Terima kasih sudah kasih kesempatan saya waktu buat sharing sama teman-teman. Perkenalkan, nama saya Syaiful ya. Saya akan tunjukkan sama teman-teman sudut pandang saya, apa yang saya ketahui yang di bisnis ini, apa yang saya lihat di bisnis ini. Karena ini sangat penting sekali, karena ini berhubung tentang keyakinan. Jadi teman-teman, untuk mendapatkan penghasilan, ya, Anda pengen punya penghasilan berapapun, itu caranya banyak sekali. Tapi saya melihat Univision Allian melalui Univision ini sangat beda sekali. Yang saya lihat pertama kali adalah ini cara yang sangat murah untuk mendapatkan aset yang sangat besar. Ini cara pertama. Terus yang kedua, Anda bisa bayangkan, saya nggak akan bicara teknis di sini teman-teman. Saya nggak akan bicara teknisnya tentang seperti apa, tapi saya ingin mencoba membongkar paradigma teman-teman. Kalau Anda melihat apa yang saya lihat, semoga ini sangat bermanfaat buat Anda. Jadi pertama gini, saya berterima kasih sekali, saya ketemu bisnis ini itu melalui mentor saya, namanya Pak Kurniawan Barus ya. Jadi beliau itu adalah, kalau saya meyakini gini, setiap saya berdoa sama Tuhan, ya Allah temukan saya sama orang yang membutuhkan saya dan saya butuhkan. Jadi setiap orang yang dikirim sama Tuhan ketemu dengan saya menawarkan apapun, saya melihat bahwa itu semua adalah puzzle yang harus saya rangkai seperti itu. Nah teman-teman, di sini saya ingin sharing sama teman-teman seperti ini, ya. Saya punya bisnis properti, saya punya bisnis kuliner, total ada sekitar 150 cabang gitu ya.
Terus saya punya bisnis, saya bikin namanya nabungtanah.id dan macam-macam. Bisnis konvensional, punya kafe dan lain-lain. Tapi di sini saya ingin tunjukkan sama teman-teman, contohnya nih, ketika Anda pengen main di bisnis properti, Anda kan lihat nih resikonya seperti apa, besarnya seperti apa. Contoh kalau kita mau ngambil seharga tanah senilai 1 miliar, berarti valuasi untuk jadi perumahannya kurang lebih sekitar 5 miliar atau 10 miliar. Nah, maka resiko Anda di angka 10 miliar. Nah, hebatnya di bisnis ini saya melihat untuk dapat aset 10 miliar, itu hanya modalnya 1 miliar saja, itu modalnya sekitar 25 juta, berarti sekitar 250 juta. Maksudnya seperti ini. Jadi ketika Anda pengen untuk mempunyai aset 1 miliar, Anda cukup membayar 25 juta saja. Anda jualan, itu pun bukan produknya Anda sendiri. Nah, itu Anda nanti tanya sama penghubung Anda. Tapi yang faktor paling besar yang ingin saya tunjukkan sama teman-teman di sini bahwa sebenarnya Anda pengen punya mimpi apapun itu boleh. Anda pengen punya penghasilan berapapun boleh. Anda pengen penghasilan ratusan juta, Anda tinggal minta. Anda tinggal membayangkan. Tapi bukan cuma bermimpi, bukan cuma berdoa saja. Tapi di sana Anda harus paham bahwa Tuhan itu, Pak, kalau mau menurunkan sebuah rezeki, itu ada infrastrukturnya. Nah, masalahnya Anda siap nggak dengan infrastrukturnya? Contohnya, Anda mau punya penghasilan 100 juta setiap bulan. Nah, Anda punya infrastrukturnya nggak untuk menampung uang 100 juta dari Tuhan itu? Nah, kalau Anda belum punya infrastrukturnya, nah ini salah satu infrastruktur, cara untuk membangun infrastruktur yang paling murah dan paling cepat, ya. Karena dulu ketika saya bisnis konvensional, untuk mendapatkan uang cash 1 miliar itu butuh waktu kurang lebih sekitar 7 tahun awal. Tapi ketika tahu caranya, untuk yang kedua, yang ketiga itu nggak butuh waktu lama, ya sekitar 1 tahun. Tapi saya melihat melalui bisnis ini, kita bisa create aset 1 miliar dalam waktu cuma 1 hari sampai 1 minggu, bayangin. Nah, asetnya bentuk apa? Anda tanya sama pengundang Anda. Tapi yang jelas, Anda bisa bayangkan tadi, proteksi saja. Kan sini ada 2 aset nih. Yang pertama adalah aset proteksi. Yang kedua adalah aset penghasilan. Contohnya, saya ngomong aset penghasilan dulu. Ketika Anda pengen punya penghasilan 25 juta, 100 juta, berarti kan kalau di bisnis konvensional, Anda harus mempunyai omset kurang lebih ratusan juta. Tapi di bisnis ini beda, sangat murah sekali. Nah, terus saya melihat gini, saya kan punya Action University ya. Saya mengajari orang bagaimana untuk menjadi kaya. Saya ngajari orang bagaimana punya kecerdasan finansial yang sangat penting sekali. Nah, di sini yang saya lihat pertama kali, yang saya mau melakukan bukan karena penghasilannya. Karena ketika saya mendapatkan dari bisnis lain itu insya Allah sudah cukup. Tapi saya melihat ada faktor yang luar biasa sekali. Jika Anda benar-benar mau melakukan ini, Anda bisa menolong banyak orang. Contohnya, jadi gini, ketika saya tanya sama Anda jawab dalam hati Anda masing-masing. Ketika Anda sudah mempunyai penghasilan 100 juta, 200 juta setiap bulan, atau 300 juta, bahkan 500 juta setiap bulan. Kalau Anda punya penghasilan itu, Anda mau pakai apa uang itu? Coba, kalau Anda rasakan dah, Anda punya penghasilan itu, uang itu Anda apakan? Nah, ketika Anda memakai uang itu buat foya-foya, buat makan, itu nggak akan menghabiskan uang yang Anda punya. Saya merasakan sendiri ketika saya punya penghasilan ratusan juta setiap bulan, saya hidup di desa nih, di Cepu nih, ya. Untuk makan, kita makan nasi pecel saja itu satu bungkus sekitar 5.000. Kita punya penghasilan ratusan juta. Terus kita mau beli makan pun nggak bakal menghabiskan uang itu. Nah, terus saya berpikir ketika waktu itu, saya sadar sama nyonya saya waktu itu bilang sama saya bahwa, "Pak, kalau adik kamu minta pinjem uang 1 miliar, kamu punya uang, contohnya kamu punya uang 2 miliar. Nah, sekarang saya tanya sama teman-teman, kalau Anda hari ini, di rekening Anda masing-masing, itu punya uang 1 miliar. Terus tiba-tiba saudara Anda datang minta sama Anda, "Pak, Bu, saya minta pinjemin uang." Berapa? 500 juta. Anda punya uang 1 miliar. Saya sebagai saudara Anda minta pinjem 500 juta. Buat apa? Saudara saya, istri saya, suami saya sakit kritis di luar sana. Kira-kira Anda pinjemin nggak? Jujur dalam hati Anda masing-masing.
Saya yakin 100% nggak ada orang yang ngasih 500 juta walaupun Anda punya 1 miliar. Karena semakin banyak uang yang Anda punya, semakin pelit. Gitu. Nah, di situ saya melihat bahwa ketika pertanyaan itu dilempar sama saya bahwa, oh iya, saya menyaksikan banyak orang yang melalui saya sharingkan sama saya, ilmu yang saya dapatkan juga, dia hidup berubah bumi dan langit. Dia sudah mempunyai aset A, aset B, aset C, dan lain-lain. Nah, tapi masih ada kurang. Bagaimana menyelamatkan aset yang dia punya? Nah, contohnya seperti apa? Anda bisa bayangkan, yang kalau saya melihat asuransi ini bisa menyelamatkan hidup banyak orang, teman-teman. Bisa menyelamatkan hidup banyak orang. Contohnya, ketika Anda melihat ada orang Anda ini ya, teman Anda datang, ketika mereka masih membutuhkan, justru itu waktu yang tepat, karena asuransi ini timingnya kapan? Ya sekarang, ketika Anda masih sehat. Ini adalah uang besar yang Anda beli dengan uang kecil, sehingga bisa menyelamatkan hidup Anda. Karena kalau yang saya ajarkan bagaimana Anda menghasilkan uang banyak, Anda harus punya pengamannya dulu. Jangan sampai Anda kejar semua mimpi Anda, tapi keamanan dana Anda nggak ada. Sehingga apa? Ketika Anda mengejar nih, Anda ngumpulin uang, Anda kejar uang 1 miliar, ya, kejar uang 1 miliar. Nah, 1 miliar uang yang Anda kejar ini tiba-tiba di pertengahan Anda sakit kritis dan lain-lain. Terus Anda membutuhkan uang, atau teman Anda ini membutuhkan uang, dan uang yang dia kumpulkan selama ini habis tiba-tiba. Nah, ini menghindari ini, karena yang namanya asuransi itu kita mengalihkan resiko. Sehingga kalau kita resiko sudah dialihkan, Anda bisa fokus di bisnis. Nah, di sini ada bisnisnya, teman-teman. Ini bisnisnya luar biasa sekali. Dengan uang kecil, Anda hanya ibarat kata nih, kalau Anda kerjasama dengan saya, Anda jualin produk saya senilai 25 juta, tak kasih uang 1 miliar. Tuh. Di mana? Nggak ada lagi selain di sini. Saya mempraktekkan ini. Saya itu orangnya kritis ya. Saya itu setiap ada penawaran sesuatu itu saya detailkan itu. Jadi mulai marketing plan-nya, mulai manfaatnya, mulai impact-nya. Jadi network impact-nya seperti apa. Ketika saya melihat di asuransi kenapa saya memilih ini karena ini satu-satunya asuransi yang saya mendapat manfaat jauh lebih banyak. Anda boleh bandingkan dimanapun. Saya berani garansi, karena dari situ saya melihat ini aset yang perlu disebarkan oleh banyak orang. Karena semakin saya sharingkan ke banyak orang, semakin saya membantu orang. Jadi niatkan dulu di awal bahwa bagaimana Anda bisa bermanfaat buat orang lain. Dari mana? Ya dari sini. Jadi ketika Anda presentasi sama orang, nah, contohnya ya, di sini kan ada langkahnya. Anda pengen punya penghasilan 100 juta, maka yang Anda harus lalui seperti ini. Toh Anda cuma membutuh infrastruktur. Kalau Anda di bisnis konvensional, pengen punya penghasilan 100 juta setiap bulan, Anda harus membangun infrastruktur kurang lebih sekitar 5 miliar. Perhatikan, Anda pengen punya penghasilan 100 juta setiap bulan, Anda harus membangun infrastruktur senilai kurang lebih sekitar 5 miliar. Ini bisnis konvensional. Ya. Kalau di bisnis ini, Anda pengen punya penghasilan 100 juta, Anda cuma membangun infrastruktur dengan omset, bahkan Anda nggak jualan pun, selama Anda punya jaringan infrastruktur ini ada 60 orang saja, yang masing-masing BI, 60 orang, anggap saja 60 orang ini seperti toko Anda. Nah, kalau Anda mau bisnis konvensional, Anda kan harus buka cabang 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk pembukaan cabang, setiap 1 cabang, 2 cabang, 3 cabang, itu membutuhkan uang ratusan juta. Tapi di sini untuk membuka cabang, itu Anda nggak butuh duit. Itu duitnya orang yang Anda ajak, dan yang dapat manfaat dia, yang dapat keuntungan dia. Tapi ketika Anda membangun bisnis ini punya infrastruktur 60 orang masing-masing BI dan punya omset 1 juta saja setiap bulan, maka Anda bisa dipastikan Anda punya MDRT 1 atau punya 100 juta setiap bulan. Nah, Anda bisa bayangin. Di sini Anda pilihan di tangan Anda. Hidup itu pilihan. Pilihan di tangan Anda. Hari ini ya, kalau Anda berdoa sama Tuhan, Anda berdoa sama Tuhan setiap hari bahwa Tuhan, saya pengen punya ini. Nah, nggak mungkin Tuhan datang sama Anda langsung kasih uang. Siapa tahu hari ini adalah jawaban dari doa-doa Anda. Nah, berita buruknya, jawaban ini tidak akan menjadi, ibarat kata, peluang ini tidak akan menjadi jawaban Tuhan kalau Anda tidak pernah mencobanya. Nah, ini saat yang tepat buat Anda mencobanya. Dan mencoba dengan komitmen, karena ini menurut pengalaman saya, ini cara yang termurah untuk membangun infrastruktur. Kalau Anda pengen rezeki dari Tuhan, salah satunya, cara termurahnya itu di sini. Termurah dan asetnya, aset yang kuat. Karena aset kita adalah
manusia. Dia punya banyak, ibarat kata kalau dia sudah punya penghasilan 100 juta, dia merasakan manfaatnya, dia nggak mungkin dia stop, sehingga dia akan terus menggulung. Jadi teman-teman, Anda ikuti, ada kesempatan hari ini, coba kesempatan ini, ikuti, Anda pegang erat orang yang mengundang Anda. Tapi kalau Anda benar-benar komitmen, 1-2 tahun dari sekarang, Anda belajar 1-2 tahun ya, kita ketemu nanti di puncak, Anda posisi MDIT, kita sama-sama MDIT, Anda sudah membayar harganya, saya membayar, kita semua membayar harganya, kita ketemu di puncak kesuksesan dan kita nanti jalan-jalan ke luar negeri gratis dan lain-lain.